Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Rahmadani Putri dengan NIM 51935400048 dari Gizi kelas C 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai survei produk UMKM. Produk UMKM yang saya pilih adalah Dessert Box by Dapur Daya. Salah satu brand produk Dessert Box adalah Dessert Box by Dapur Daya. Dapur Daya merupakan salah satu toko bakery yang berlokasi di kota Tanjung Balai. Toko ini berdiri sejak tahun 2016 dan Dessert Box ini merupakan makanan penutup atau dessert yang memadukan antara krim, kue, biskuit, dan puding jadi satu dan dikemas dalam box bening. Dessert Box ini merupakan produk inovasi yang banyak digemari karena mudah disantap, bisa dimakan kapan saja, dan juga disajikan dengan porsi yang cukup. Jadi, produk Dessert Box ini merupakan salah satu inovasi dari Dapur Daya, di mana Dapur Daya merupakan salah satu toko kue yang menjual berbagai produk kue seperti kue ulang tahun dan juga kue-kue kecil. Selanjutnya, Dessert Box by Dapur Daya ini memiliki banyak varian rasa yang didominasi oleh rasa coklat, Oreo, dan tiramisu dengan harga yang terjangkau, yaitu mulai dari 20.000 sampai dengan 25.000. Dessert Box yang diproduksi oleh Dapur Daya ini juga sudah menerima pendistribusian ke luar daerah. Namun, untuk konsumen dalam kota tidak disediakan pengantaran serta tidak bisa melakukan pemesanan lewat media digital. Untuk promosi online seperti Instagram hanya digunakan sebagai platform untuk pemilihan varian kue. Konsumen hanya bisa datang langsung ke toko untuk pembelian Dessert Box. Proses inovasi harus tetap dilakukan agar produk bisa semakin berkembang. Adapun rencana inovasi untuk produk Dessert Box ini adalah dari segi varian rasa, di mana varian rasa yang semakin beragam akan menambah antusias konsumen. Inovasi varian rasa yang bisa dikembangkan adalah varian rasa buah-buahan, yang mana selain enak dan segar, bahan baku yang terbuat dari bahan alami pasti memiliki manfaat lebih bagi kesehatan, sehingga tidak hanya enak, produk ini juga bisa memiliki nilai gizi yang lebih baik. Pada kasus ini, permasalahan yang diangkat adalah dalam sistem penjualan toko kue Dapur Daya belum menyediakan sistem pemesanan secara online. Sistem pemesanan yang dilakukan masih tergolong manual, di mana pelanggan harus datang ke toko langsung untuk membeli produk seperti Dessert Box secara langsung. Namun, dalam hal pemasaran dan informasi produk, sudah disebar di media sosial yaitu Instagram sebagai acuan bagi pelanggan dalam memilih varian rasa, serta info untuk menu-menu terbaru dari toko kue tersebut. Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, yaitu menurut Davis tahun 1989 mendefinisikan kemudahan penggunaan ease of use sebagai suatu tingkatan di mana seseorang percaya bahwa teknologi informasi dapat dengan mudah dipahami. Berdasarkan teori tersebut dapat kita ketahui bahwa penggunaan teknologi sebagai sistem pemesanan dapat memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli, di mana penjual dapat mengolah data pemesanan sehingga bisa menyediakan stok produk. Adapun keuntungan untuk pembeli yaitu bisa mempermudah transaksi dan juga memberi kesempatan lebih besar untuk pemilihan varian rasa berdasarkan stok yang tersedia, dan juga tidak perlu membeli langsung ke toko, namun bisa memanfaatkan layanan pengantaran seperti Gojek. Tujuan dari pemecahan masalah yaitu untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian Dessert Box dengan sistem pre-order, di mana pelanggan bisa memesan Dessert Box terlebih dahulu dengan transfer uang melalui berbagai aplikasi seperti Dana dan OVO, sehingga transaksi pembelian dapat mempercepat pelayanan dan juga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Topik yang diangkat pada jurnal yaitu rancang bangun sistem penjualan roti pada toko kue. Teori yang diangkat pada jurnal, teori pada jurnal menjelaskan tentang teori e-commerce yang merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dan konsumen melalui transaksi elektronik. Masalah yang diangkat dalam jurnal yaitu mengenai transaksi penjualan yang masih menggunakan media penyampaian informasi yang sederhana dan juga sistem pemesanan yang kurang efektif bagi penjual dan juga pembeli. Tujuan dari topik yang diangkat dalam jurnal adalah sistem yang dibangun bertujuan untuk mempermudah pihak toko dalam mengolah data pemesanan produk dan juga transaksi penjualan serta dapat menyediakan promosi, penyedia informasi dan pembelian secara online sehingga mempercepat proses transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Metodologi yang digunakan yaitu rancang bangun sistem
atau sistem engineering dan analisa. Dalam jurnal, penulis berencana untuk membuat sistem promosi dan penjualan secara online. Dalam sistem ini, pelanggan dapat melihat informasi barang dan dapat melakukan pemesanan secara online. Dengan sistem ini juga dapat menyelesaikan permasalahan promosi. Penggunaan sistem ini bisa menguntungkan beberapa pihak, baik pihak pelanggan maupun pihak penjual. Konsep e-commerce menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan model belanja konvensional. Selain proses transaksi yang bisa lebih cepat, produk yang dijual dapat dipromosikan secara lengkap. Dari hasil penelitian dari jurnal yang saya teliti, yaitu struktur atau susunan dari penggunaan aplikasi berupa penjualan dan pemesanan secara online yang terdiri dari yang pertama, halaman utama. Halaman ini merupakan beranda dari situs web. Beranda situs web toko roti terdiri atas menu beranda, produk, tentang toko, kontak, dan banner agar tampilan halaman web lebih menarik. Yang kedua, halaman produk. Halaman produk ini menampilkan semua produk roti yang tersedia di toko. Halaman ketiga yaitu pelanggan. Halaman ini merupakan fasilitas e-commerce yang disediakan bagi para pengunjung situs untuk berbelanja. Tahap pembelian dimulai dari mengklik roti yang akan dibeli, kemudian akan tampil detail produk yang akan dibeli. Dari halaman ini, pembeli dapat menambahkan atau mengurangi jumlah roti yang akan dibeli. Kemudian, pembeli melakukan checkout untuk mengisi formulir data pembeli dan selanjutnya menunggu konfirmasi dari admin ke nomor telepon masing-masing. Yang keempat ada halaman keranjang belanja, yang kelima ada halaman daftar transaksi atau pembelian, yang keenam ada halaman daftar pesan menu yang berisi daftar pesanan dari pelanggan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, e-commerce merupakan sistem transaksi jual beli yang terjadi lewat jalur elektronik yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan memanfaatkan sistem e-commerce, seorang pemilik toko atau pengusaha dapat memperoleh beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut antara lain dapat menemukan partner bisnis baru, meningkatkan produktivitas, akses internet menjadi cepat, produk dapat tersebar secara luas, serta meminimalkan penggunaan kertas. Aplikasi berbasis web yang dapat menjadi alternatif pilihan utama bagi para user yang tidak ingin bersusah payah dalam mencari barang, yang dapat menghabiskan waktu, tenaga, dan juga uang. Perancangan e-commerce harus dilakukan sebaik mungkin untuk menarik perhatian konsumen dan menumbuhkan rasa percaya diri konsumen terhadap sistem e-commerce yang dimiliki suatu toko. Saran, dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya perbaikan maupun perubahan yang terjadi, baik itu untuk sistemnya maupun yang lainnya diharapkan dapat membantu mendukung perkembangan dan kemajuan perusahaan atau toko roti. Kaitan jurnal dan hasil CBRR Critical Book Review. Berdasarkan hasil Critical Book Review dengan judul Case Studies in Food Product Development, diperlukan adanya perkembangan teknologi yang melibatkan produk dan distribusi. Ada dua bagian distribusi, transportasi dan penyimpanan. Dan melalui keduanya, kualitas produk harus dilindungi. Riset konsumen dan pasar diperlukan sebagai pengembangan produk yang digerakkan oleh pasar dan didorong oleh konsumen, serta desain kemasan dan iklan adalah kegiatan utama sebagai inovasi yang didorong oleh pasar. Ada kebutuhan untuk mempelajari tren jangka panjang dan dalam masyarakat, sama halnya inovasi teknologi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil berdasarkan CBR adalah bagaimana pentingnya proses distribusi dan menggunakan teknologi sebagai inovasi untuk mencapai kepuasan pelanggan. Salah satunya adalah dengan menjamin kemudahan dalam layanan pemesanan serta pemasaran ke tiap daerah. Jika biasanya sebuah usaha masih menggunakan sistem manual, yaitu dengan pelanggan datang dan memilih langsung ke toko dan dalam melakukan transaksi pembelian sehingga akan memperlambat proses jual beli dan tidak akan mencapai target penjualan. Maka dari itu, diperlukanlah inovasi dalam bidang distribusi, yaitu dengan penggunaan teknologi, dengan pembuatan layanan e-commerce sebagai media promosi toko. E-commerce ini merupakan sistem transaksi jual beli yang terjadi lewat jalur elektronik yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Dengan memanfaatkan sistem e-commerce, seorang pemilik toko atau pengusaha dapat memperoleh beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut yaitu partner bisnis baru, meningkatkan produktivitas, akses informasi menjadi cepat, produk dapat tersebar secara luas, serta meminimalkan penggunaan kertas. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Untuk menciptakan suatu perkembangan pemasaran dan penjualan yang lebih baik, maka diperlukan inovasi yang dapat meningkatkan antusiasme pelanggan. Permasalahan yang umumnya terjadi dalam sistem pemasaran toko roti yaitu pelanggan harus datang langsung ke toko, pelanggan memilih produk secara langsung,
pelanggan melakukan negosiasi dengan penjual. Kemudian, apabila sudah ada kesepakatan, pelanggan akan melakukan pembayaran secara tunai. Dengan sistem yang berjalan sekarang, pemberian informasi kepada pelanggan dirasakan kurang efektif, sehingga pelanggan belum tentu mendapatkan informasi secara lengkap. Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan di atas, solusi yang ditawarkan adalah pembuatan e-commerce, toko roti dengan membuat sistem promosi dan penjualan secara online. Dalam sistem ini, pelanggan dapat melihat informasi barang dan dapat melakukan pemesanan secara online. Dengan sistem ini juga dapat menyelesaikan permasalahan promosi. Baik, di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu Jurnal Rancang Bangun Aplikasi E-commerce pada Toko Roti Aziza, dan juga perancangan brand dan kemasan penganan toko kue sebagai oleh-oleh khas kota Makassar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.